Kita hidup tidak lama di atas muka bumi ini ya. Saya sering sampaikan bagaimana Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalla man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melewati umur tersebut. Kebanyakan kita rata-rata ya umur 60 sekian sudah meninggal dunia. Bahkan ada yang kurang dari 60 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba saya ingin tanya, yang di atas 70 coba angkat tangan. Kemana? Sudah ditanya di luar. Sudah masuk alam barzah, sudah ditanya oleh malaikat. Coba yang di atas 60, angkat tangan. 1, 2, 3. Siap-siap. Yang di atas 50, angkat tangan. Sama, siap-siap juga. Ya. Terus kita masih terus terlena di atas muka bumi ini. Tahukah Anda bahwasanya umur kita di dunia ini adalah penentu masa depan kita yang abadi di akhirat kelak. Maka jangan main-main dengan umur yang Allah berikan kepada kita. Umur itu nikmat yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap menit yang Anda lewati penentu kesuksesan Anda atau kehancuran Anda di akhirat kelak. Ya. Saya sering sampaikan juga, sebenarnya waktu aktif kita yang sungguhnya yang efisien cuma sedikit. Taruhlah kita semua meninggal pada umur 60 tahun. Maka dikurangi 15 tahun masa kita sebelum balik. Kurang 15 tahun. Tinggal berapa? 45. Terus kebanyakan kita tidur satu hari 8 jam. Kalau tidur satu hari 8 jam berarti sepertiga umur. Karena satu hari 24 jam. Kalau 60 berarti kurang 20. Berarti 45 kurang 20 tinggal berapa? Tinggal 25. Itu yang tidurnya 8 jam. Ada yang 11 jam, tergantung. Taruhlah kita tidur normal 8 jam, berarti umur kita sudah 60 kurang 15 kurang 20 berarti tinggal berapa? 25, tinggal sedikit 25 tahun. Nah, 25 tahun ini buat WhatsAppan, buat Facebookan, buat Instagraman ya. Buat ibu-ibu lihat tas-tas, lihat macam-macam, lihat buka Instagram, lihat tas-tas berbagai macam model padahal duitnya enggak ada ya. Berapa habis waktu? Kapan kita membaca Quran? Kapan kita mau berbakti sama orang tua? Jadi kan sebenarnya waktu kita sebenarnya di dunia cuma sedikit. Maka berhati-hatilah, jangan terpedaya. Saya tidak melarang kita menikmati dengan dunia. Dunia tidak ada yang mengharamkan selama kita gunakan sesekali. Tapi kalau terus-terusan kita lalai, kita terpedaya, ya. Umur kita cuma sedikit, padahal umur kita yang segini menentukan di alam barzah dan kemudian masa depan kita di akhirat kelak. Di alam barzah, kapan berapa lama antum akan di alam barzah? Kita tidak tahu. Antum masuk alam barzah meninggal. Menunggu kapan hari kiamat, waktunya lama, bisa jadi lama. Nenek moyang kita ada yang sudah 1000 tahun di alam barzakh. Dan bagaimana kondisinya di alam barzakh tersebut berdasarkan 60 tahun waktu dia di dunia. Penentu di alam barzakh. Bisa jadi di alam, sebagian orang di alam barzakh sudah mungkin lebih daripada itu, sudah lama. Kemudian antum dibangkitkan di padang mahsyar yang kata Allah Subhanahu wa taala fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Yang satu hari ukurannya seperti 50.000 tahun. Apa bandingannya 60 dengan 50.000 tahun? Setelah antum melewati fase alam barzah, antum disidang, dihisab, kemudian ditimbang, akhirnya masuk surga atau neraka. Dan itu abadi selama-lamanya. Selama-lamanya. Maka berhati-hatilah. Ya ikhwan, hidup kita tidak banyak, ya. Semua itu ditentukan dengan 25 tahun efisien yang ada yang kita hadapi sekarang ini. Maka saya ingatkan, setiap detik, setiap menit, setiap jam itu penentu masa depan antum di alam barzakh maupun di akhirat. Oleh karenanya pantas jika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian menangis tatkala dia berada di pinggiran kuburan, dia merenungkan bahwasanya inilah ujian pertama. Sebelum ujian-ujian lain, kita akan menghadapi banyak ujian. Makanya Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kondisi kabad, dalam kondisi susah payah. Sejalan susah payah, kemudian dalam perut dia payah, dia melahirkan orang tuanya, lahir juga dalam kondisi payah, menjalani kehidupan juga dalam kondisi payah, kerja dan macam-macamnya. Di alam barzah juga dia merasakan kepayahan. Kemudian dibangkitkan juga dalam kondisi kepayahan, di padang mahsyar dalam kondisi payah, disiksa dalam kondisi payah, ditimang dalam kondisi payah, dalam kondisi sulit. Ya. Oleh karenanya hati-hati. Dan pertama yang payah, kepayahan yang sulit yang kita hadapi, ujian yang pertama begitu nyawa kita dicabut adalah 3 pertanyaan ini. Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Kemudian
Wa madinuk, apa agamamu? Kemudian waman nabiyuk. Siapa nabimu? Ya. Kalau antum beriman, antum ternyata meyakini hal tersebut karena 3 pertanyaan semua masalah akidah. 3 pertanyaan ini semua masalah apa? Akidah. Ini menunjukkan pentingnya seorang serius dalam pelajari akidah. Setelah dia yakini, setelah dia ilmui, kemudian dia yakini, dan itu akan mempengaruhi dia dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam perkataannya, dalam tindak tanduknya, dalam pendengarannya, dalam penglihatannya, ya. Semua itu dipengaruhi oleh akidah yang benar, yang dia ilmui, dan dia yakini, sehingga akhirnya terpancarkan dalam amalan kesehariannya, dalam perkataannya, dalam pendengarannya, dan dalam